Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari ini Selasa 28 September. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Kami tidak kekurangan satu apapun. Kami merasakan pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, Engkau memberikan waktu yang indah bagi setiap kami untuk kami belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dengan tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita orang percaya memaknai hidup, ya, memaknai arti hidup yang sesungguhnya itu sangat penting. Tentu ini bukan monopoli orang percaya saja. Di luar orang Kristen pun banyak orang berusaha, berjuang bisa memaknai arti hidup yang sesungguhnya. Dan seharusnya orang percaya memiliki pemahaman seperti ini. Ya, jadi dia bisa memahami makna atau arti hidup yang sesungguhnya. Pemahaman yang lengkap. Jadi pemahaman kita yang lengkap arti hidup yang sesungguhnya ini akan mengarahkan, akan membawa kita memiliki cara berpikir yang benar. Ya, kita memiliki cara pandang yang benar atas hidup ini yang orientasinya adalah kekekalan. Ya. Jadi kalau seseorang memiliki cara pandang yang benar atas arti hidup ini, pasti arahnya, pasti orientasinya kekekalan. Artinya, Bapak Ibu Saudara dan saya harus sangat menyadari bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya, ada kehidupan setelah kematian, dan itulah hidup yang sesungguhnya. Nah, hidup yang kita jalani sepanjang kita ada di bumi ini adalah, ya, ini adalah teskis. Ya, jadi ini adalah pergumulan yang harus bisa dilewati orang percaya dengan baik. Ya, nah ukurannya tentu dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Ya, dan semua dinilai dari kacamata kebenaran firman Tuhan, bukan dinilai dari filosofi dunia. Ya, bukan. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah, ya, di dalam kitab Pengkhotbah, dan penulis Pengkhotbah ini, ya, yang banyak orang mengatakan bahwa Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya, di sana, ya, penulis ini menyatakan bahwa seolah-olah hidup ini penuh dengan kesia-siaan saja. Jadi penulis Pengkhotbah itu mengisyaratkan seolah-olah hidup ini sia-sia saja. Dan ini dinyatakan dalam banyak ayat. Bagaimana Bapak Ibu Saudara memahami hal ini? Ya. Coba kalau ada waktu khusus Bapak Ibu Saudara membaca kitab Pengkhotbah ini dari pasal 1 sampai dengan 12. Ya, khususnya pasal 1 sampai dengan 5 itu dibaca berulang-ulang. Ya. Jadi penulis ini seolah mengatakan bahwa hidup ini sepertinya sia-sia. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 1, ya, Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Ya. Jadi di awal, di ayat
di pasal pertama dan ayat-ayat awal itu dikatakan seolah-olah segala sesuatu itu sia-sia. Ya. Penulis pengkhotbah itu mempertanyakan mengapa orang itu harus berjerih lelah memperjuangkan segala sesuatu kalau toh akhirnya semuanya akan sia-sia. Toh semuanya akan pergi. Dan pernyataan ini, ya, dari pernyataan ini menyiratkan bahwa hidup di dunia ini begitu singkat. Ya, hidup di dunia ini begitu singkat. Yang dikatakan ya, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Yang pernah saya singgung ya beberapa hari yang lalu bahwa sepertinya ya, orang dipanggil Tuhan, seseorang mengakhiri hidupnya itu seperti arisan, digilir. Ya nanti si A selesai kontraknya hidup di bumi, dipanggil Tuhan. Nanti berapa bulan, berapa tahun ganti si B. Ya nanti ganti si C. Ya. Dan pada saatnya kita pun akan seperti itu. Kita meninggalkan dunia ini dan tentu ada sosok yang hadir. Jadi ada yang mati, ada yang meninggal, ada yang lahir. Dan memang seperti itu kehidupan ini. Ya, kalau kita renungkan memang sepertinya singkat. Dan memang Alkitab katakan bahwa hidup ini begitu singkat. Maka bagaimana disingkatnya hari hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara mengisi dengan sesuatu yang memang bermakna sehingga hidup ini ternyata tidak sia-sia. Jadi kalau kita baca ya secara kasat mata kita baca kayaknya memang penulis ini memang mengatakan memang sepertinya sia-sia, tetapi apakah memang demikian? Ya. Jadi yang kita perjuangkan itu dalam waktu yang panjang, seringkali kita tidak sempat menikmati, kita keburu dipanggil Tuhan. Ya, bahkan di tengah-tengah perjuangan kita, ya di tengah-tengah perjuangan orang itu harus mengakhiri hidupnya. Ya, belum sempat dia menikmati hasil jerih lelahnya itu sudah harus menghadap tahta pengadilan. Ya, ini yang pengkhotbah ini katakan sia-sia. Ya, yang satu pergi, yang satu datang, bumi tetap ada. Maka dikatakan mengapa kamu berjuang itu? Ya, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Ya. Dan nanti kita akan lihat mengapa pengkhotbah ini mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, nanti di selanjutnya kita akan lihat. Ya. Nah, sekarang kita lihat pengkhotbah pasal 1 ayat 16 sampai dengan 18. Ya. Pengkhotbah 1 ayat 16 sampai dengan 18. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal itu pun adalah usaha menjaring angin. Ya, jadi ini kan gambaran dari Raja Salomo, penulis yang menulis pengkhotbah ini. Dia berjuang bagaimana dia untuk mendapatkan hikmat pengetahuan. Tetapi di akhir katanya dia mengatakan seperti menjaring angin. Artinya apa? Sia-sia juga. Ya. Ayat 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Ya, ini kan sepertinya kontradiksi. Ya, kontradiksi. Ayat ini menggambarkan kehidupan seseorang yang berjuang bagaimana dia mendapatkan pengetahuan, bagaimana dia mendapatkan hikmat. Dan ternyata ya dikatakan dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Ya, kan kita jadi agak ini apa? Bukannya ini kontradiksi dengan
spirit yang ada saat ini, yang kita pahami saat ini. Ya. Karena kalau kita lihat spirit orang saat ini, orang kan justru dituntut bagaimana dia untuk bisa memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya, bagaimana dia bisa memperoleh hikmat sebanyak-banyaknya. Karena hikmat itu akan memimpin seseorang untuk bagaimana dia meresponi segala sesuatu itu dengan benar. Ya, bagaimana dia mengambil keputusan itu dengan benar. Bagaimana dia menyikapi setiap kejadian, setiap peristiwa itu dengan benar. Nah, itu diperlukan hikmat. Ya, itu diperlukan hikmat. Tapi di sini dikatakan dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Makin orang berhikmat, makin buat dia susah hati. Ya, kan seolah-olah bertentangan. Demikian juga dikatakan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ya. Padahal kita kan justru kita itu dituntut bagaimana setiap kita itu sebanyak-banyaknya memperoleh pengetahuan. Karena pengetahuan itu sebagai modal dasar, ya, sebagai bekal untuk kita berprestasi. Ya, sebanyak-banyaknya pengetahuan, tentu dalam hal ini pengetahuan yang positif yang membawa kita pada kemajuan. Ya, kita memiliki cara berpikir yang lebih maju, kita tahu banyak hal, kita mengerti banyak hal, ya, dan kita punya banyak pengalaman dalam menghadapi hidup ini. Nah, dengan begitu ini kan bekal untuk kita berprestasi di kemudian hari. Ya, karena kalau orang itu tidak berpengetahuan, orang itu minim pengetahuannya, mereka hanya menjadi orang-orang yang penggembira, ya, orang-orang yang hanya akan diperintah oleh orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki hikmat yang luas. Ya. Tetapi ayat ini seolah-olah kontradiksi. Nah, nanti kita bisa memahami kenapa pengkhotbah itu mengatakan demikian. Ya. Apa ada yang salah dengan kita memperoleh hikmat, kita mengejar pengetahuan? Ya, tentu tidak. Ya, tentu tidak. Ya, ini yang harus menjadi renungan kita. Ya, jangan karena kita membaca ayat ini, ya, misalnya anak muda baca ayat ini, wah, kalau gitu kita nggak usah minta hikmat, kalau gitu kita nggak usah cari ilmu, pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, karena Alkitab katakan. Ya, tentu bukan hal ini yang dimaksud penulis. Ya. Nah, sekarang kita lihat Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai dengan 26. Ya. Jadi saya akan memaparkan beberapa hal, nanti di akhir dari khotbah ini kita akan simpulkan mengapa penulis ini mengatakan demikian. Nah, sekarang Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai dengan 26. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ya. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang-orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, kita akan terus berjumpa dengan kalimat atau kata yang mengatakan sia-sia menjaring angin. Ini banyak ditulis dalam pengkhotbah ini. Jadi sepertinya penulis pengkhotbah ini sepertinya orang yang frustasi. Dia belum menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Tetapi jangan salah, justru dengan dia menulis ini, dia akhirnya menemukan arti hidup yang sesungguhnya itu. Ya. Jadi Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai dengan 26. Ini kan ayat ini menggambarkan bagaimana seseorang itu akan disenangkan, dia akan bersuka cita ketika mereka bisa makan, minum, ya, dan bersenang-senang
menikmati jerih lelahnya. Ya. Dan memang kenyataannya demikian. Kenyataannya memang demikian. Orang-orang yang telah berjerih lelah berjuang dengan memusatkan sekuat tenaga, ya pikirannya, ya waktunya, bahkan keuangannya. Suatu saat dia memperoleh hasil dan dia menikmati hasilnya, tentu mereka akan bersukacita. Tentu mereka akan bersukacita. Ya. Tetapi sukacita seperti apa yang pantas mereka nikmati? Ya, sukacita seperti apa yang pantas untuk mereka rasakan? Ayat ini mengatakan, tetapi ya, siapa dapat menikmati semua itu kalau mereka di luar dia? Ya, ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Artinya, nah ini artinya, orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, mereka tidak akan bisa menikmati jerih lelah. Mereka akan mengatakan bahwa semua itu akan sia-sia. Ya, Bapak Ibu Saudara tentu pernah mendengar, ya tentu pernah mendengar. Ada orang-orang yang hidupnya secara materi dia tidak gagal, ya dia cukup kaya, cukup terkenal, cukup sukses, tapi ternyata apa? Dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ya, dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tentu orang akan bertanya, ya, kenapa ya orang itu secara materi, ya, secara prestasi tidak ada yang gagal. Ya, dia menjadi orang yang cukup terkenal, dia terpenuhi, tetapi dia mengapa bisa melakukan hal itu? Nah, ini seringkali orang tidak menemukan jawaban yang pasti. Tapi pada kesempatan ini saya mau mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang merasa kesepian di tengah hiruk pikuknya orang-orang dunia. Ya. Jadi di tengah-tengah keramaian orang-orang dunia, mungkin dia bukan orang yang dikucilkan oleh orang lain. Dia juga punya sahabat dekat, punya keluarga, ya, yang mengasihi. Tetapi orang seperti bisa mengambil keputusan seperti itu. Ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini yang mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu, mereka adalah orang-orang yang kosong jiwanya, kering jiwanya. Ya. Jadi setelah dia memiliki semuanya itu, dia tidak mendapatkan kepuasan. Dia tidak mendapatkan kepuasan apapun dari apa yang dia perjuangkan. Nah, ini yang pernah saya katakan bahwa di dalam diri seseorang itu ada rongga kosong, ada rongga kosong dalam diri orang itu yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali oleh Tuhan. Ingat, ada rongga kosong dalam jiwa kita yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan. Artinya, dia boleh memiliki apapun, dia boleh berteman dengan siapapun, tapi kalau Tuhan tidak mengisi di dalam jiwa orang itu, dia akan kering. Ya. Mungkin secara materi dia punya segalanya, tapi tidak pernah terpancar wajah yang sukacita dari orang-orang seperti ini. Sementara ada orang yang hidup dengan pas-pasan, ya rumah ngontrak, kendaraan roda 2, tapi dia bisa bersukacita. Ya. Mereka orang-orang sebenarnya akan heran kok bisa mereka bersukacita. Nah, di dalam orang-orang seperti ini, orang-orang yang bisa bersukacita, bisa mengucap syukur, itu pasti bejana hatinya banyak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pribadi Tuhan ada di dalam orang. Ya. Jadi kesimpulannya dari banyak hal yang saya sampaikan di atas itu, ya. Jadi kesimpulan dari banyak hal yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah semuanya akan sia-sia. Ya, saya ulangi, semuanya akan sia-sia. Apakah itu kekayaan, hasil kerja keras kita, ya, yang ayat 1 katakan,
Dari Pengkhotbah 1 ayat 2 dan sampai 4. Apakah itu kekayaan? Apakah itu hasil kerja kita? Apakah itu hikmat yang kita peroleh? Apakah itu pengetahuan yang kita peroleh melalui perjuangan? Juga apakah itu sukacita atau keberhasilan yang kita nikmati? Itu akan sia-sia kalau semua itu tidak kita lakukan. Ya, maaf, kalau semua itu kita lakukan tanpa iman. Ya, kalau semua itu kita lakukan tanpa iman, artinya kalau semua itu kita lakukan tanpa penurutan akan kehendak Tuhan. Kalau semua itu kita lakukan tanpa persekutuan kita dengan Tuhan, ya, sia-sia. Maka tadi Pengkhotbah yang pasal 1 tadi, apa gunanya? Ya, berjuang ini, berjuang itu. Ya, terus tadi dikatakan dapat pengetahuan. Ya, tadi dikatakan bahwa yang dikatakan tadi apa? Ya, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang berada di Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh hikmat, memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Tapi dikatakan di sini, ya, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebudan kebubalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Itu hanya terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia melakukan itu tanpa iman. Ya, maka sia-sia. Juga orang tadi makan, minum, bersuka-suka, itu tidak bisa dilakukan kalau mereka di luar Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita akan bisa menikmati. Ya, jadi ingat Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan harus, ya, harus dalam pimpinan Tuhan, harus dalam persekutuan dengan Tuhan. Ingat. Dan saya melihat ada orang-orang yang sukses, ada orang-orang berhasil, tetapi hidup mereka tanpa persekutuan dengan Tuhan, dan ternyata mereka tidak bahagia. Dan orang-orang seperti ini nanti di akhir hidupnya akan mengatakan, ternyata sia-sia. Ya, orang cerdik pandai dengan gelar akademis yang waduh, profesor, dokter, apapun, dengan jabatan atau kedudukan yang sangat tinggi. Ya, secara materi dia juga diberkati. Tetapi kalau dia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, kalau semua itu dilakukan tanpa iman, tanpa pimpinan Roh Kudus, maka semua akan sia-sia. Dan ini, ya, sia-sia ini akan dirasakan ketika nanti dia akan mengakhiri hidupnya. Tidak ada sukacita apapun. Nah, ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Ya, ini yang membahayakan. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu itu tanpa iman, tanpa pimpinan Roh Kudus. Melakukan sesuatu hanya mengandalkan kekuatan kita, tanpa mengundang Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan. Waduh, itu nanti sia-sia. Ya, karena semuanya itu, kenapa dikatakan sia-sia? Karena semua itu akhirnya harus kita pertanggungjawabkan saat penghakiman. Ya, kalau kita melakukan semua itu tanpa iman dan menuruti keinginan daging, nggak ada bedanya kita dengan binatang. Seperti yang Pengkhotbah katakan, Pengkhotbah 3 ayat 19. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Jadi artinya, ketika seseorang melakukan semua usahanya demi meraih yang dia inginkan, kalau itu tanpa persekutuan dengan Tuhan, kita tidak lebih dari binatang. Ya, karena yang membedakan kita manusia dengan binatang, karena manusia itu memiliki hikmat yang dari Allah. Dia tahu bahwa hidupnya harus dipertanggungjawabkan. Ya, dan orang itu, ya, di ayat
di depan tadi yang saya katakan, orang yang memahami arti hidup yang sesungguhnya, dia akan tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Harus tahu itu. Lah hewan itu tidak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi. Hewan, binatang tidak tahu. Jadi kalau manusia tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi, artinya dia menjalani hidup itu suka-suka tanpa ada persekutuan dengan Tuhan, tanpa ada keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan, mereka tidak lebih dari binatang. Dan pengkhotbah itu mengatakan demikian. Ya, jadi mari kita memberikan contoh pada anak-anak kita, cucu kita melakukan sesuatu dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan itu yang membuat hidup tidak akan pernah sia-sia. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, meterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Benar Tuhan, ketika kami tidak memiliki persekutuan dengan Engkau, apapun yang kami lakukan itu sia-sia adanya, tidak akan membuahkan hasil apapun. Olehnya ajar untuk kami terus bersekutu erat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.